Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli. Baik, selamat pagi semuanya. Nah, pada chapter kedua ini kita akan membahas masalah yang paling umum atau dominan di dalam AI ya, artificial intelligence, yaitu tentang masalah dalam penjadwalan. Nah, masalah penjadwalan ini adalah masalah yang klasik. Tetapi walaupun demikian, tetap banyak juga riset-riset terkini yang terus melakukan improve atau enhance dalam rangka menambah baik dari algoritma yang digunakan untuk penjadwalan. Bahkan yang terbaru sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang menawarkan jasa untuk mengatur jadwal. Nah, mengatur jadwal ini menjadi masalah terutama di institusi, di perusahaan, di bidang medical medis ya. Soalnya di hospital mengatur jadwal operasi, mengatur jadwal staffnya, kemudian di kampus juga demikian, mengatur jadwal dengan kelasnya, dengan mahasiswa, dengan jumlah dosennya, dengan harinya. Begitu banyak constraint atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi AI sudah mengambil alih untuk membantu manusia dalam melakukan penjadwalan ini. Nah, sebagai contoh misalkan dalam perusahaan yang mungkin kalau kalian lihat yaitu adalah Clara, yang bisa kita cek ya di internet. Itu adalah Clara Labs ya kalau nggak salah. Clara Labs gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di internet, ini ada ya, Clara Labs. Nah, nama sistemnya itu adalah Clara dibuatnya. Clara ini adalah semacam bot gitu ya, yang ini yang membantu kita dalam membuat jadwal. Nah, jadi ini sudah sistem canggih ya, si Clara ini sudah menggunakan konsep artificial intelligence yang sudah ada di situ, sentiment analytic dan text mining. Dia menggunakan media emails. Clara Labs scheduling. Coba cari ya. Nah, ini dia sebuah robot virtual ya, virtual yang membantu kita untuk membuat penjadwalan. Nah, dia sudah memanfaatkan kecerdasan dari sebuah mesin intelijen, human server. Jadi Clara ini dia membaca sebuah chatting, jadi dia semacam asisten dalam membuat penjadwalan. Misalkan antara siapa di sini, misalkan Isrul dan uh, temannya ingin membuat jadwal meet up gitu. Nah, dia tinggal menghubungi si Clara ini untuk membuatkan sebuah jadwal. Jadi si Clara ini yang akan menghubungi Isrul dan temannya dalam membuat jadwal seperti ini. Nah, dia sisihkan ke Clara supaya si Clara ini adalah robot. Jadi dia semacam asisten atau sekretaris lah ibaratnya dalam perusahaan yang mengaturkan jadwal dalam pertemuan. Nah, dia akan menghubungi semua staff, semua karyawan dan melihat responnya. Jadi dia membaca setiap perkataan berupa teks yang ada di dalam email tersebut. Misalkan dia si Clara ini menghubungi si Eli. Jadi awalnya itu kalau kita lihat di sini ya simulasinya. Jadi si Eli ini meminta bantuan si Clara dalam membuat jadwal meet up gitu ya. Nah, kemudian si Clara ini akan menghubungi setiap orang yang diminta jadwal untuk meet up-nya tersebut, untuk pertemuannya, untuk meetingnya.
Dan dia akan membaca kalimat atau perkataan-perkataan yang berupa jadwal. Misalkan, bagaimana kalau jam 10 kayak gitu ya, atau jam 2 pada tanggal 5 April, hari Senin. Nah, ini dibaca sih Clara. Clara akan men-set gitu. Dan Clara juga akan menyesuaikannya dengan yang lain. Nah, jadi setiap hasil percakapan di email tersebut akan dibaca oleh si Clara si robot ini. Nah, kemudian dia akan mensinkronkan jadwal tersebut bahkan kepada Google Calendar dan lainnya sehingga bisa didapatkanlah kesepakatan kapan pertemuan itu dilakukan. Nah, semua itu dilakukan menggunakan robot gitu ya, atau disebut dengan Clara tadi. Nah, begitu canggihnya artificial intelligence yang menggunakan konsep dari sentimen analitik, bahkan suatu penolakan pun dia bisa membaca apakah itu bersifat negatif atau positif. Misalkan dalam satu jadwal yang disepakati itu ada salah satu yang tidak bisa. Nah, itu si Clara akan mengakomodirnya dan akan mencari jadwal yang lain. Nah, itu adalah robot, tetapi dia akan berbicara atau mengetik pesan itu seperti manusia. Nah, begitu canggihnya penjadwalan itu. Nah, baik outline kita singkat ya pada pagi hari ini yaitu tentang the operating room scheduling. Seperti yang saya katakan tadi, yang paling banyak itu dalam riset penjadwalan menggunakan AI artificial intelligence adalah di bidang medical atau di rumah sakit, penjadwalan rumah sakit. Kita ingat bahwa di rumah sakit itu ada beberapa komponen ya, seperti ada bagian yang medisnya, itulah dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Kemudian ada security-nya juga di sana, ada staff yang untuk cleaning, dan ada staff yang untuk bagian makanan, gizi, dan lain-lainnya. Dan kalau simpelnya, kalau kita lihat di sini, dalam penjadwalan ruang operasi gitu ya. Tentunya setiap rumah sakit, apalagi lagi pandemi seperti ini, mungkin penuh. Nah, diperlukan penjadwalan yang optimal. Jadi ada misalkan dua ruangan, dan ruangan tersebut haruslah dimanfaatkan secara optimum. Nah, jadi masalah dalam scheduling ini banyak ditemukan di dalam bidang rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menerapkan sebuah algoritma AI, tetapi algoritmanya di sini algoritma yang agak ini ya, yang masih algoritma yang klasik banget gitu, tidak terlalu banyak masukan di situ tentang kecerdasan. Nah, disebut dengan algoritma generate and test untuk mendapatkan best of rules. Nah, jadi tiga outline inilah, tiga elemen inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini secara singkat ya. Oke. The operating room scheduling problems. Nah, jadi penjadwalan ini muncul lagi boomingnya, lagi terkenalnya itu di bidang healthcare, di bidang kesehatan itu adalah tahun 1994 ya. Nah, tahun 94 ini lagi boomingnya masalah dari penjadwalan yang berhubungan dengan healthcare, kesehatan. Nah, sebuah rumah sakit akan menyediakan ruang operasi. Misalnya, surgeries must be scheduled according to spiral rules and considerations. Jadi kata kuncinya di sini adalah setiap rumah sakit itu mempunyai aturan atau rules-rules yang berbeda sebagai pertimbangan untuk menjadwalkan ruang operasinya. Misalkan rumah sakit yang besar, tentu dia memiliki ruang operasi yang banyak, staf yang banyak, tentu tidak akan kewalahan dalam mengatur penjadwalannya. Tapi bagaimana kalau kita bayangkan bukan rumah sakit besar, tapi klinik-klinik kecil atau hospital-hospital yang masih ini ya, masih di daerah yang mempunyai fasilitas minimal seperti ruang kamar operasinya sedikit, bahkan itu cuma 2, dokternya cuma sedikit, stafnya. Nah, kita ingat bahwa di dalam
ruang operasi itu ada beberapa yang ikut di situ ya. Yang pertama adalah surgeon ya. Surgeon ini adalah yang dokter bedahnya. Nah, dokter spesialis bedahnya yang akan mengoperasi. Kemudian dokter spesialis dalam biusnya, anestesinya, anestesiologisnya. Kemudian ada perawatnya di situ. Kemudian perlengkapan. Nah, kemudian bagian obat-obatannya dan semuanya itu adalah dalam satu ini ya, dalam satu penjadwalan into account. Nah, ini akan kita jadwalkan. Jadi ada dokter bedahnya, kemudian ada bagian anestesinya, kemudian ada perawatnya, kemudian ada perlengkapan, ada yang bagian obat-obatannya. Nah, ini adalah dalam satu account. Nah, bayangkan kalau misalkan rumah sakit itu cuma mempunyai 2 ruangan. Nah, 2 ruangan ini harus dipakai secara optimum dalam 1 hari dengan goalnya atau tujuannya adalah optimum dalam memanfaatkan ruangan dan juga mempertimbangkan waktu dari staf-staf ini karena staf ini juga pasti terbatas gitu ya. Nah, ini adalah suatu masalah problems. Bagaimana kita menjadwalkan jadwal operasi dan juga menjadwalkan ruangan yang di situ melibatkan dokter bedah, dokter bius, anestesinya, perawat, kemudian bagian perlengkapan, obat-obatan dalam 2 ruangan ini. Nah, apakah kita memakainya secara bergantian atau sekaligus? Nah, itu yang menjadi masalah gitu ya di dalam penjadwalan ini. Nah, ini adalah contoh dari rules-nya. Some rules are mandatory for patient safety, while others are desirable for patient comfort and hospital profitability. Jadi kita harus selain goal-nya itu adalah mengoptimumkan pemanfaatan ruangan tadi, tetapi juga kita harus consider mempertimbangkan tentang keselamatan dari pasien. Jangan kita mempunyai ruangan 2 kita memanfaatkan yang seharusnya cuma untuk 6 pasien 1 hari dimanfaatkan menjadi 10 pasien. Nah, itu mungkin akan terburu-buru ya stafnya, staf dari rumah sakit tersebut, dokternya dan lain-lainnya sehingga keselamatan pasien diabaikan. Nah, ini tidak boleh diabaikan. Jadi dalam membuat penjadwalan itu kita harus selain mencapai goalnya juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi priority dalam suatu manajemen tersebut. Kalau di rumah sakit ini, yang menjadi prioritinya adalah keselamatan pasien, kenyamanan pasien, dan juga keuntungan dari rumah sakitnya. Jadi pasiennya aman, ruang operasinya dimanfaatkan secara optimum, kemudian pasiennya nyaman, dan rumah sakitnya beruntung. Jadi kedua belah pihaknya ini, antara pasien dan pihak manajemen di rumah sakit, juga sama-sama mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, makin rumit dalam penjadwalan ini. Jadi tadi kita cuma ingin menjadwalkan dari beberapa staf yang melibatkan dokter, dokter bedah, dokter anestesi, kemudian perlengkapan dan obat-obatan, perawatnya. Tapi sekarang juga kita harus mempertimbangkan keselamatan pasiennya. Keselamatan pasien, kemudian kenyamanan pasiennya, dan juga tentunya memberikan keuntungan bagi pihak rumah sakit ini. Nah, karena terlalu banyak constraint, terlalu syarat ini, dan ini berpotensi untuk konflik gitu ya. Nah, jangankan untuk di rumah sakit yang besar, kita aja kadang dengan teman ingin jadwal jadwal buka bareng, bentar lagi puasa nih. Nah, untuk mengatur jadwal buka bareng itu kadang cuman banyak di cerita jadwalnya aja, tapi tidak terlaksana. Nah, membuat hari Senin, misalkan hari Senin depan, nah ternyata hanya bisa yang bagian-bagian ini. Selasa, yang ini pula yang tidak bisa. Jadi yang kita aja mengaturnya seperti itu masih juga mengalami potensial conflicting gitu ya. Nah, bagaimana di dalam rumah sakit dalam mengatur penjadwalan operasinya gitu ya. Nah, dari masalah ini muncul suatu rumusan masalah, ini sudah seperti skripsi ya. Bagaimana kita secara cepat dan mudah
untuk ini untuk mengatasi masalah tadi sehingga semuanya bisa tercover gitu ya, konsentrasi bisa kita cover gitu. Nah, kita bisa manfaatkan dari segi pendekatan dari artificial intelligence. Nah, jadi kita anggap kita mempunyai dua operating group. Jadi di sini akan disimulasikan dua ruangan operasi yang tersedia seperti yang tadi ya. Nah, cuman ada dua ruang operasi dan di sini kita akan mengoptimumkan penggunaan ruang operasi ini. Nah, tetapi ada requirement-nya. Requirement-nya itu yang pertama adalah dokter bedahnya, dari segi dokter bedahnya atau surgeon-nya. Surgeon-nya ingin memanfaatkan ruangan tersebut ya, harus tersedia. Begitu ada operasi, ruangan ini harus tersedia. Nah, jadi ruangan 1, ruangan 2 di ruang operasi ini ya, kalau di rumah sakit apa disebut OK ya, ruang operasinya. Di ruang operasi ini, jadi dokter bedah ingin kalau dia ingin menggunakan ruangan ini harus tersedia. Jadi satu hari itu ruangannya harus tersedia. Misalkan dijadwalkan pasien harus tersedia. Jangan nanti dia masuk ternyata ruangannya tidak siap untuk melakukan operasi. Nah, berapa banyak waktu yang terbuang di situ. Jadi requirement pertamanya si dokter bedahnya, surgeonnya ingin apabila dia masuk itu tuh sudah tersedia gitu ya, sudah siap untuk melakukan operasi baik di ruangan 1 maupun di ruangan 2. Nah, kemudian di requirement 2 ini adalah bagian administratornya. Nah, bagian yang perlengkapan tadi, bagian obat-obatan dan lainnya. Dia ingin memanfaatkan semua ruangan itu. Jadi ruangan itu tidak ada yang menganggur. Beda dengan tadi. Kalau yang tadi setiap dia masuk ruangan itu harus kosong, tidak ada orang lakukan operasi apapun, tetapi bagian requirement dari administrator dia ingin, nah ini tandanya ya berisi, dia ingin ruangan ini tidak ada yang menganggur, berarti memang dimanfaatkan satu hari itu memang harus dimanfaatkan. Nah, jadi kenapa? Karena dimanfaatkan ini untuk mendapatkan keuntungan revenue. Jadi kalau misalkan ruangannya ini ada yang kosong, tidak dipakai, nah ini kan menganggur ya ruangannya, berarti akan mengurangi dari revenue pendapatan dari pihak rumah sakit tadi. Oke, berarti sudah ada dua requirement. Yang pertama dokter bedah ingin kalau dia ingin operasi, berarti di ruangan itu harus bisa digunakan. Berarti tidak ada yang melakukan operasi di sana gitu ya. Nah, sedangkan di requirement 2, bagian pihak rumah sakit dan administratornya ingin semua ruangan itu tuh harus tidak ada yang menganggur atau digunakan secara optimal karena akan mendapatkan revenue atau pendapatan profit bagi pihak rumah sakit. Nah, constraint yang ketiga atau requirement yang ketiga itu dari BIUS-nya. Kita ingat bahwa di rumah sakit itu tidak banyak dokter spesialis gitu ya, apalagi spesialis anesthesiologist atau dokter bius. Jadi sebelum pasien itu dioperasi perlu dibius dulu. Nah, tindakan bius ini bukan cuman untuk memberikan bius ke pasien, tapi juga mengobservasi dari apakah pasien itu cocok diberikan jenis-jenis bius tertentu, kemudian apa dampaknya, kemudian perlu disadarkan juga. Nah, dokter bius anestesi itu ingin dia bisa intermittently, berarti secara bergantian ya. Mungkin pertama dia berada di ruang operasi 1, di ruang 1, kemudian dia pindah ke ruang operasi 2. Kenapa? Karena tadi kan ini dipakai ya. Kedua ruangan ini dipakai, yang ini juga dipakai. Jadi dia bisa bergantian. Pertama dia ke sini, kemudian setelah selesai di sini observasinya, mungkin memberikan suntikan ke sini, kemudian ke ruangan 2, kemudian ke ruangan 3 lagi, kemudian ke ruangan 3, ke ruangan 1 lagi, kemudian ke ruangan 2 lagi. Jadi ruangan 1, ruangan 2, ruangan 1, ruangan 2, ruangan 1, ruangan 2. Jadi dia seperti itu. Nah, dia ingin melakukan operasi itu, jadi karena tidak boleh ada ini ya, cuman ada satu ruangan aja tapi dua ruangan itu melakukan operasi. Jadi karena jumlahnya ini sedikit, nah dokter anestesi ini ingin
dia bisa melakukannya itu secara bergantian. Nah, jadi itu requirement untuk dokter biusnya gitu ya, ahli biusnya. Kemudian bagi staffnya, staff tentu ingin semua jadwal itu tuh clear. Jadi jangan nanti jadwal makan siangnya itu terambil gitu ya. Jadi dia ingin clear semua jadwalnya itu. Kemudian jelas kapan berakhirnya. Apakah kalau dimulai startnya itu pukul 7. Nah, selesainya itu pukul misalkan 8.30 ya. Nah, 8.30, 6.30 sore gitu ya. Nah, ini AM, ini PM. Nah, jadi ini jelas bagi staffnya. Staffnya ini ingin clear jadwalnya itu. Dan juga kapan breaknya gitu ya, kapan breaknya. Istirahatnya jangan sampai jadwal istirahatnya ini terganggu. Misalkan salah penjadwalan tiba-tiba namanya operasi mungkin itu krusial ya, kalau misalkan sedikit aja mungkin berbahaya dari pasien dan itu melanggar dari aturannya yaitu keselamatan dan kenyamanan pasien. Jadi requirement keempatnya adalah staff ingin jadwal yang memang betul-betul fix gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau dia di sini melakukan operasi, nah di sini dia bisa istirahat, kemudian di sini berakhir gitu ya. Dan di sini mulainya, di sini adalah berakhirnya gitu. Nah, jadi itulah 4 requirement. Jadi kita diberikan tugas oleh rumah sakit nih menyusun jadwal. Yang pertama itu requirement-nya dokter bedah ingin apabila dilakukan operasi ruangan itu sudah steril gitu dan siap untuk dilakukan. Berarti tidak ada dia harus menunggu operasi-operasi di situ, tidak ada. Kemudian yang kedua, administrator dari pihak rumah sakitnya tentu ingin mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sepenuhnya dari 2 ruangan ini, ya. Kemudian requirement ketiganya itu adalah dokter biusnya. Dokter biusnya juga harus dimanfaatkan, tetapi karena kekurangan tenaga ahli dalam bius ini, maka dia meminta agar intermittently, jadi dia bisa bergantian gitu ya. Nah, kemudian staffnya ingin jelas jadwal kapan mulai, kapan selesai, dan kapan istirahatnya. Nah, jadi kita disuruh mengatur jadwal ini. Oke, kita coba ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kata pertanyaan sampai di sini jelas? Jadi kita dikasih tugas sama pihak rumah sakit untuk membuat penjadwalan ruangan operasi gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum kita mulai ini membuat jadwalnya? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Paham ya? Saya minum dulu ya. Oke, saya mau share dulu pakai OneNote. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ya ditanyakan nanti.
Oke. Nah, kita diminta oleh pihak rumah sakit untuk membuat penjadwalan operasi. Nah, sebelumnya kita akan mengobservasi pasien dulu nih. Nah, kita observasi pasiennya. Maka yang pertama kita observasi pasiennya, kemudian kita harus tentukan juga misalkan ekspektasinya dari observasi tersebut. Misalkan penyakitnya itu adalah kalau misalkan penyakit tadi itu adalah parah gitu ya, tentu jadwal operasinya itu kan akan lama dibanding operasi-operasi yang ringan gitu. Nah, kita contohkan lah. Yang pertama itu adalah pasien name-nya. Kita contohkan. Hmm, ya. Nah, pasien name-nya. Misalkan dalam satu hari itu target kita itu adalah 8 gitu ya. Atau paling sedikit 5 gitu. Nah, kita coba. Kita menggunakan ya algoritma yang nama algoritmanya itu adalah algoritma generate and test gitu. Nah, ini adalah expected surgery duration-nya ya, atau durasinya. Nah, kita diminta menggunakan konsep AI. Jadi, di dalam AI itu ada satu algoritma, namanya adalah algoritma generate and test. Ini algoritma klasik banget gitu ya, classical algorithms. Nah, namanya adalah algoritma GT atau generate and test. Jadi algoritma ini belum canggih banget karena kalau kita buat flowchart-nya, eh, maka algoritma GT ini akan pertama itu akan mengenerate schedule. Jadi mencoba membuat schedule gitu ya. Yang pertama tugasnya adalah membuat schedule-nya atau jadwalnya. Kemudian jadwal ini kita tes di dalam flowchart ya, di decision, kondisi, itu satu kondisi, tes. Nah, tes itu does the schedule satisfy gitu ya, satisfy, memuaskan. Apakah algoritma ini sudah memuaskan, maksudnya itu sudah sesuai dengan yang constraint tadi, ada 4 requirement gitu ya. Kalau sudah, nah simpelnya ini selesai. Berarti ini done gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak, misalkan ada yang melanggar constraint tadi, maka dia harus diulang lagi. Nah, seperti itulah siklusnya. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan dia selesai, maksudnya setelah jadwalnya itu selesai, kemudian kita tes apakah constraint ini sudah tercover semua. Kalau sudah tercover semua, berarti sudah selesai, finish di sini. Tapi kalau belum, berarti harus ngulang lagi gitu ya. Nah, seperti itu siklusnya. Jadi algoritma algoritma GT ini adalah algoritma yang sangat klasik di dalam kecerdasan buatan. Dia simple. Caranya cuma generate schedule, kemudian mengujinya. Kalau setelah diuji itu algoritmanya tidak ada yang melanggar constraint ya, kemudian requirement-nya terpenuhi, maka sudah selesai gitu ya. Nah, kita akan memanfaatkan algoritma generate and test ini. Jadi algoritma ini bekerja seperti ini ya, seperti flowchart ini. Nah, kita akan mencoba meliskan dulu, merancang-rancang dari pasiennya. Misalkan nama pasiennya itu yang pertama adalah misalnya siapa namanya, Isrul gitu ya.
Ini namanya aja. Pinjam nama bukan orangnya gitu ya. Nah, oke. Kemudian siapa lagi? Namanya Rahmi gitu ya. Rahmi, kemudian eh, Andi, kemudian Bayu. Ini nama pasiennya 1, 2, 3, 4. Kemudian siapa lagi? Kosma kelas D siapa namanya? Kosma kelas D siapa? Isrul, Pak. Coba. Isrul. Kalau kelas E? Gusri, Pak. Oke, Gusri. Ini namanya aja saya pinjam gitu ya, biar apa simulasinya lebih lebih mantap gitu. Jangan khawatir ini kalau kalian ya kita doakan sehat-sehat semua gitu ya. Kemudian Hertati nih. Nah, yang muncul Hertati. Tati, Tata Titi. Kemudian Hairul, Irul. Satu Isrul, Hairul aja. Hairul. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal satu. Satu lagi siapa nih, Gusri namanya, nama temannya? Kita pinjam. Amel, Pak. Amel, oke. Amel kayaknya nama salon. Salon Amel. Oke, berarti sudah ada 8 gitu ya. Nah, kita durasinya ini dari segi sakitnya gitu ya, yang mau kita operasi. Misalkan si Isrul ini perlu waktunya ini satuannya minutes ya, minutes. Nah, si Isrul itu 120 misalkan. Nah, ini saya isi-isi aja nih. Si Rahmi 105 menit diperlukan ekspektasinya. Kemudian Andi 170 menit. Nah, penyakitnya agak berat nih kayaknya. Kemudian Bayu 165. Gusri berapa ya? 190 ya. Kemudian Tati 150 aja. Oke. Nah, siapa? Si Hairul 130. Nah, si Amel ini penyakitnya agak ringan sedikit, 90 menit. Oke. Nah, jadi kita sudah susun seperti ini. Kita menggunakan algoritmanya adalah algoritma generate and test. Kemudian pasien-pasien yang akan kita jadwalkan operasi itu ada 8 orang gitu ya. Nah, kita sudah mempunyai 4 requirement tadi. Dari segi dokter bedahnya, itu gimana dokter bedahnya Gusri? Maunya apa? Bebas sih, Pak, apa aja. Enggak, yang tadi, yang requirement. Pertama itu dokter bedahnya ingin setiap ruangan itu kosong setiap dia datang, dijadwalkan. Jadi enggak ada lagi nunggu-nunggu operasi yang lain gitu ya. Nah, kemudian dari segi pihak rumah sakitnya, administratornya dia ingin semua ruangan itu terpakai, berarti akan meningkatkan revenue pendapatan. Sedangkan dari segi stafnya dia ingin jadwal yang jelas. Anestesinya ingin mengerjakan operasi itu secara bisa bergantian gitu ya. Pertama dia observasi di ruangan pertama, kemudian setelah selesai dia kembali ke ruang kedua untuk observasi, kemudian kembali ke ruangan pertama dia melakukan bius, kemudian balik ke ruangan 2 untuk bius. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ada 4 requirement dan constraint itu tidak boleh mengabaikan dari keselamatan pasien, kenyamanan pasien, dan tidak boleh rumah sakit itu rugi. Nah, itu kita harus menjadwalkannya. Kita menggunakan algoritmanya itu adalah algoritma generate and test gitu ya. Oke. Nah, ini saya hapus dulu ya.
Oke, sudah dihapus. Pakai yang merah aja. Oke, nah kita mulai untuk membuat penjadwalan menggunakan generate and paste-nya ya. Nah, yang pertama itu kita buat slotnya dulu. Nomor slotnya. Nah, atau nomor antriannya lah ibaratnya terserah lah. Kalau ini saya istilahkan nomor slotnya. Oke. Kemudian tentunya ruangannya ya, room-nya. Apakah dia ruangan pertama atau ruangan kedua. Oke. Kemudian yang penting lagi adalah waktu mulai tadi, karena stafnya ingin jelas kapan mulai, kapan selesainya, kapan istirahatnya gitu ya. Surgery start time. Kemudian ya udah selesai seperti ini. Slot yang pertama masuk si Isrol ya. Nah, masuk si Isrol, waktunya itu adalah 120 menit. Dan biasanya di rumah sakit itu mulainya jam 7 sampai jam 6.30 ya. Nah, ini adalah PM, ini adalah PM. Nah, berarti ini pemakai ruang pertama. Waktu mulainya adalah jam 7. Oke. Waktu mulainya adalah jam 7. Dan waktunya adalah 120 menit. Nah, berapa nih? Jam 7 kalau 120 menit itu berapa jam? 120 bagi 60 berapa? 2. Berarti 2 jam. 2 jam ya. Nah, 2 jam. Oke. Kemudian ini masuk ke slot 2 di ruang operasi 2 karena dia pakai secara sekaligus ya, tapi stafnya itu bergantian. Nah, kita buat tidak mungkin jam kedua-dua mulai jam 7. Kenapa? Karena dokter anestesi dan dokter bedahnya ini perlu dia ini ya, karena sedikit jadi bergantian. Jadi kita kasih jeda. Jadi setiap mulai itu kita kasih jedahnya itu adalah 20 menit. Ini jedahnya nih. Nah, ini jeda 20 menit setiap operasi. Berarti di sini mulainya adalah jam 7.20. Masuk pasien 2. Pasien 2 itu adalah si Rahmi gitu ya. Ntar saya hapus ini dulu. Oke, ini adalah constraint tambahan ya. Ini constraint tambahannya. Jadi mulainya itu jam 7 pagi dan tidak boleh ada operasi jam 6.30. Kenapa? Karena ini permintaan dari stafnya tadi. Dia ingin jelas gitu waktunya. Dan waktu istirahatnya dan waktu jedahnya itu setiap operasi 20 menit. Ini untuk sesi perlengkapannya. Nah, tidak mungkin langsung memulainya gitu ya. Oke, paham? Nah, kenapa mulainya jam 7.20 gitu ya. Oke. Dan waktunya dan ini adalah pasiennya udah 2 masuk ya. Nah, si Isrol waktunya itu dislotkan itu adalah 120 menit. 120 menit itu adalah berapa? 2 jam gitu ya. Berarti ini selesai nanti
pada pukul berapa? Si Isrul. Pukul 9 kan? 2 jam dari jam 7 berapa? Pukul 9. Iya Pak, jam Berarti 9 Pak. jam 9. Jam 9 cuman untuk pasien ketiga si Andi masuk itu dia memerlukan waktu 20 menit. Berarti dia jam 9.20. Nah, jam 9.20. Paham? Dia selesaikan jam 9, tapi dia memerlukan lagi untuk memulai operasi yang ketiga. Operasi yang ketiga itu memerlukan waktu 20 menit tambahan lagi sehingga si Andi ini masuk pada 9.20. Oke. Nah, berarti ini udah mulai lagi. Nah, yang ini selesainya adalah diperkirakan 105 menit. Betul nggak? 105 menit itu berapa jam? Berapa? 105, 60, 1 jam. 1 jam 45 menit ya? Ya kan? Ya nggak? Iya Pak. Ya, Pak. Iya Pak. Ya, 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit. Kemudian berarti dia masuk lagi itu ditambah 20 menit. Berarti 9.25. Nah, berarti dia mulai lagi 9.25. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, kemudian ini masuk, kemudian pada operasi yang kelima. Nah, pada operasi yang kelima berarti ini adalah di ruangan pertama lagi. Tadi 9.20 si ini ya, 9.20, kemudian waktu operasinya itu berarti berapa tuh? Berarti selesainya adalah jam 12.30 gitu ya. 12 ya, tambah. Nah, tambah 20 menit. Ya, berarti selesainya itu adalah jam 12:10 tambah 20 menit berarti 12.30. Nah, 12.30. Dan waktu operasinya itu adalah 190 menit. Nah, jadi dia seperti itu nanti. Sehingga kalau kita buatkan jadwal seperti ini, nanti dia tidak boleh lewat dari jam 6.30. Nah, tidak boleh lewat dari jam 6.30. Berarti ini untuk nomor 6, berarti pakai ruangan yang kedua. Ruangan yang kedua, betul kan? Ruangan yang kedua itu tadi ruang kedua itu adalah 9.25. Kemudian dia memerlukan waktu 165 menit. 165 menit. Nah, berarti selesainya itu sekitar jam 12, cuman dia meminta waktunya itu waktu istirahat. Berarti bisa dimulai pada jam 1 lewat gitu ya. Anggap aja dimulainya adalah 13.30 gitu. 13.30 atau kita pakai format bahasa Inggris berarti jam 1.30 PM. Ini berarti ini adalah PM, ini adalah AM pagi gitu ya. Nah, ini sudah siang gitu. Nah, mulai 1.30 siang atau sore lah, dan si Tati masuk itu 150 menit ya. Nah, kemudian yang ini bisa juga kita pakai langsung ke ruangan 2-nya juga. Nah, ruangan 2-nya. Karena generate test, kita lihat aja apakah opsi seperti ini dia memenuhi setiap kriteria tadi. Anggap aja dia tidak berurutan karena ini kita coba ya, kita coba aja. Kalian boleh coba 1 juga boleh di sini. Kalau coba 2 berarti dia mulai lagi berarti selesai jam 4 nih. Jam 4 karena waktunya itu adalah 150 ya kan? Betul nggak? 150 itu kan 2,5 jam ya. 2,5 jam. 60, 120, sisa 30. Ya, 2,5 jam. Nah, kemudian 2,5 jam ditambah lagi 20 menit. Berarti dia mulai lagi nanti operasi itu jam 4.20. Karena tambahannya 20 menit lagi ya untuk persiapan. 4.20 baru ini masuk lagi ruangan 1. Ruangan 1 itu tadi kan mulainya 12.30. Cuman si Gusri
Nah, ini operasinya agak lama nih si Gusri, 190 menit. 190 menit dia dari jam 12.30. Nah, itu berarti selesainya itu berapa tuh? 190 menit itu berapa jam? 190 menit. 3 jam 190 menit 10 menit. itu 3 jam 10 menit. 90 bagi 60, 380, sisa 10, berarti 3 jam 10 menit kan? 3 jam 10 menit dari 12.30. Nah, berapa tuh? 12.30 tambah 3 gitu ya. 12.30. 15. 3.40. 15. Anggap aja lah. Ya, berarti dia kurang dari jam 5 ya. Berarti ya anggap aja untuk ini untuk memulainya untuk sore, karena untuk 2 pasien juga nggak mungkin lagi karena udah terpenuhi jadi 8, karena targetnya adalah 8 tadi kan dalam 1 hari itu, dan dia tidak boleh kurang dari lewat dari jam 6.30 sore. Berarti mulai aja jam 5 bebas, mau jam 5 mau jam berapa, karena pasien yang terakhir itu kan 90 menit. Betul nggak? 90 menit dari dikurang 6.30. 6.30 ini kurang 10 menit berarti dia bisa jam 5. Nah, berarti mulainya jam 5. Nah, PM. Pas nih. Jam 5 mulainya, operasinya 1 jam setengah, pas 6.30. Nah, jadi seperti itu. Paham nggak kira-kira? Guys, ada pertanyaan nggak? Yang ini kalian boleh Pak. juga nih. Ini 1 kan, mau 1 di sini juga boleh. Yang penting dia targetnya 8 pasien 1 hari dan tidak boleh lebih dari 6.30, tidak boleh mengabaikan kepentingan pasien, keselamatan, kenyamanan, dan dia juga tidak boleh jadwalnya itu jelas kurang dari jam 7 atau lebih dari jam 6.30 sore. Oke, silakan bertanya. Kalau untuk apa, Pak? Menentukan prioritas pasien mana yang lebih dulu untuk dioperasi itu, Pak. Misalnya kasusnya gini, Pak. Ya. Misalnya kasusnya gini, Pak. Dia pasiennya kan tadi Bapak bilang sih slotnya ada 8. Terus misalnya pasiennya ada 10-an, Pak. Itu untuk kita menentukan prioritas pasien mana yang lebih dulu untuk dioperasi itu gimana? Cara yang bikin aturan untuk prioritas itu siapa? Yang bikin aturan tadi, kita lihat ya di slide-nya. Kita lihat di slide-nya. Di slide-nya itu tidak ada prioritas. Di situ itu cuman dia minta pihak rumah sakitnya itu ya berarti dianggap sama. Pihak rumah sakit meminta agar dibuatkan jadwal yang constraint-nya itu keselamatan pasien itu yang prioritasnya itu aja, dan rumah sakit tidak boleh rugi, artinya tidak boleh kurang dari 8 pasien yang dioperasi dalam 1 hari itu, tidak boleh lebih daripada kurang daripada 8, dan tidak boleh juga lebih dari 8 nih, artinya nanti bisa capek atau lelah kayak gitu ya, dan keselamatan pasien di menjadi terancam. Kemudian requirement-nya cuman ini, dokter bedah ingin apabila dipakai ruangannya bisa dipakai. Kemudian pihak rumah sakit menginginkan tidak ada ruangan yang menganggur, artinya keduanya harus dipakai, dioptimalkan. Dan yang ketiga, si stafnya, si dokternya, anestesinya atau dokter biusnya ingin dia bekerja secara bergantian karena dia sedikit jumlahnya. Kemudian di bagian stafnya dia ingin jadwalnya itu jelas, jadwal masuknya, jadwal mulai operasinya itu harus clear, jam berapa, kemudian kapan selesainya, dan waktu istirahatnya juga ya. Waktu istirahatnya itu juga harus ada gitu. Nah, biar memudahkan saya tambah tadi 8 pasien. Nah, karena setelah diobservasi 8 pasien itu ya seperti ini durasinya. Jadi terbuatlah jadwal. Jadi nanti jadwal operasinya akan dilaksanakan besok itu seperti ini misalkan. Nah, jadwal-jadwal seperti ini. Dan ini sudah memenuhi. Kenapa? Kalau di general and test tadi, kalau dia sudah memenuhi jadwal ini ya, jadwal ini sudah terpenuhi, berarti sudah
selesai, done gitu ya. Selesai. Karena terpenuhi semua kan constraint-nya. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya kasusnya tidak terpenuhi akan digenerate ulang, Pak? Ya, Atau bagaimana, Pak? Ulang, generate ulang. Misalnya kayak gini, tiba-tiba cuma sampai 7, udah jam 6.30 rupanya. Pas sampai 7 pas ternyata udah jam 6.30 di sini misalkan ya contohnya 6 atau misalnya 6.35 selesainya, pas di sini kita coba-coba buat, berarti dia harus ulang. Berarti ini adalah salah. Gitu. Ulang lagi, karena seperti itu siklusnya. Dia kan algoritma klasik banget gitu ya. Kita belum masuk yang ke heuristiknya. Nah, nanti heuristik akan lebih canggih. Jadi inilah cikal bakal dari penjadwalan yang menggunakan AI. Ini sudah masuk AI, sudah membantu kita. Dengan menggunakan algoritma generate and test. Nah, dulu itu tugasnya kalau zaman-zaman orang dulu ya pakai programming itu membuat generate and test gitu ya. Oke, sudah? Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang itu adalah tugas bagi kalian ya. Nah, tugas bagi kalian membuat penjadwalan untuk labor, penggunaan labor informatika. Labnya, jadi tugasnya nggak susah, mirip-mirip seperti ini, tapi biar kalian mengulang lebih paham lagi ya. Jadi tugas kalian itu membuat penjadwalan untuk penggunaan lab menggunakan algoritma GP, algoritma Generate and Test. Nah, jadi labnya itu ada dua. Labnya itu ada dua, lab A dan lab B. Nah, lab A dan lab B yang akan dipakai. Jadi konsepnya mirip dengan yang tadi. Jadi harus dioptimumkan penggunaan lab tersebut. Kemudian jadwal penggunaan lab itu adalah dari jam 8 ya. Penggunaan labnya itu adalah jam 8 sampai jam 4. Nah, kita ikut peraturan UIN. Kalau tadi kan jam 7 sampai 6.30 ya. Nah, ini jadi jam 8 sampai jam 4. Nah, jadi goalnya itu adalah semakin banyak dipakai lab tersebut, durasinya terserah kalian. Yang penting jangan sampai durasinya itu terlalu sedikit. Minimal itu durasinya itu di lab itu adalah 45 menit minimal. Minimal 45 menit, tapi buatlah secara beragam gitu ya. Nah, durasinya terserah kalian. Durasinya. Dan nama pasiennya ganti aja dengan kelasnya gitu ya, kelas. Atau mata kuliah boleh juga. Mata kuliah boleh, mau kelas boleh. Misalkan slot pertama itu adalah untuk mata kuliah artificial intelligence. Slot kedua itu adalah untuk mata kuliah machine learning. Slot ketiga itu adalah untuk mata kuliah data mining. Kemudian slot kelima itu misalkan adalah computer architecture. Jadi kalian buat penjadwalan seperti itu. Dengan requirement-nya sama seperti tadi, mirip ya. Mulainya itu jam 8 sampai jam 4 dan istirahatnya itu karena kita di UIN juga ada isoma ya soalnya. Dan makan juga jadi jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1 itu harus ada istirahat. Dari kan di lab itu kan nggak cuma mahasiswanya aja ya, tetapi perlu ada stafnya juga atau asisten dosennya. Dan setiap mau mulai itu perlu waktu adalah 10 menit untuk mempersiapkan labnya. Oke, saya tuliskan ya.
Oke, jadi tugas assignment ini deadline-nya Rabu depan tanggal berapa? Tanggal berapa? Rabu depan. Tanggal 6, Pak. 7 ya? Hah? 7, Pak. Rabu. Tanggal Tanggal 7 ya? Pak. Oke. Iya, tanggal 7. 7 April ya. 7 April kita udah berpuasa belum nih? Apalah ini kan paling lambat gitu. Belum, Pak. 7 April 2021 ya, bukan 2022. Nah, ini kalian bikin tugasnya kelamaan. Jadi membuat penjadwalan lab scheduling. Oke, lab scheduling. Nah, constraint itu sama, startnya itu adalah jam 8. Aduh, macet pula nih. Kalau pakai Zoom dia macet. Cek lagi. Oke, mulainya itu berarti jam 8. Jam 8 ya. PM sampai jam 4 ya. PM. Nah, oke. Kemudian apalagi, dan dia memerlukan waktu itu, constraint-nya itu adalah persiapan ya. Untuk perlengkapan itu adalah 10 menit. Nah, kalau dia mulainya untuk pelajaran AI itu, mata kuliah AI itu 1 jam, berarti dia mulai ke kedua itu adalah jam 9 ya, tapi 9-10 menit. Silahkan buat. Ada pertanyaan nggak dari assignment ya? Buatnya di PDF apa ditulis tangan gitu, Pak? Atau di Word, Pak? Buatnya di blog kalian. Ya. Buatnya Batas di harinya ada berapa kelas itu, Pak? Nggak ada tentuin, Pak. apa? Batas untuk dari jam 8 sampai jam 4 tuh ada berapa kelas, Pak? Batasnya, Pak? Atau bebas ya, Pak? Misal kayak tadi ada Bebas aja lah. 8 orang gitu, Kita Pak. coba bebas aja, nggak perlu, nggak ada yang ini kita batasi. Bebas saja. Tapi yang penting tidak ada labnya yang menganggur, dan ini ya, keselamatan, bukan keselamatan ya, keutamaan dari mahasiswa itu lebih penting pemahamannya. Jadi tidak ada kerusak gerusuk gitu. Misalkan labnya itu cuman dipakai sejam, habis itu datang lagi sejam, jadi singkat gitu kan kerusak gerusuk. Jadi nggak tenang gitu. Jadi ketenangan atau comfortable of the student is more important. Jadi paling penting adalah kenyamanan, comfortability dari pelajarnya itu. Oke? Kira-kira ada pertanyaan? Berarti untuk Tulis lama di blog. kelas juga bebas, Pak? Satu kelas itu berapa menit waktunya, satu kelas itu bebas juga berarti, Pak? Tentuinnya. Enggak, tapi tadi 1 menit. 1 menit, 45 menit, 1 SKS. 45 menit. Minimal, ya minimum 45 menit. Minimum 45 menit ya.
Mau saya tuliskan lagi? Oke. Minimum duration. (45 menit minimum ya. Labnya 2 kan Pak, A dan B kan? Ya, oke. Makasih. Berarti labnya itu adalah lab A dan lab B, dua aja. Biar nggak pusing-pusing kalian mikirkannya. Ini untuk memberikan pemahaman aja, jadi kalian buat sendiri gitu ya, kalian ulang. Ada lagi pertanyaan? Pak, yang link blog di YouTube itu ketika di komentar kok hilang komentar kita tuh ya Pak? Nah itu Pak. Wah, itu saya nggak bisa jawab tuh, saya nggak punya YouTube-nya, soalnya nggak pernah. Soalnya kalian teman kamu bisa, nah kok blog kamu nggak bisa? Ada settingannya enggak? Ya itu pertanyaannya ada di grup ya, saya nggak bisa jawab yang itu. Atau ada pengalaman yang lain? Atau kamu coba bikin YouTube baru akunnya? Mungkin akun itu bermasalah mungkin. Mungkin ada ini ya, YouTube mungkin melihat ini apa activity di situ tuh mencurigakan, jadi dianggap spam mungkin. Soalnya yang lain bisa kan? Saya tidak bisa juga Pak. Bisa Pak, tapi Berapa hilang orang? lagi Pak. Saya tak juga Pak. Coba pakai YouTube account lain, soalnya yang teman kalian lain bisa gitu. Nah, kok account kalian aja nggak bisa? Atau pakai akunnya akun kampus nggak? Ikon kampus sama Iya, Pak. kampus Pak. Pak. Sama aja Pak. Atau sama coba aja, Pak. mungkin settingannya enggak? Coba kalian carilah. Ada saya ngirim Soalnya komentar itu. Pak. Itu nggak diterterakan linknya kan Pak? Bisa dia muncul di situ Pak. Tapi kalau diterterakan linknya itu Nah, hilang komennya. berarti dia nggak spam. Link blogspot dia mungkin agak-agak alay, mungkin enggak. Bercanda. Ya, dia nggak spam tuh. Dia dianggap itu adalah program-program ini ya, program-program kayak malware di situ. Jadi kalian gantilah blognya pakai alamat yang memang alamat yang ya yang mudah-mudah aja lah namanya kayak gitu, yang umum. Oke? Jadi itu nggak bisa saya jawab dan tidak bisa saya cover kayak gitu ya, karena itu bukan ini regulasinya, saya nggak bisa atur. Pak, kalau list Ya. blognya dikirim ke grup, boleh Pak? Enggak terdata nanti. Boleh, tapi nggak terdata sama saya. Mau kalau nggak terdata. Dodi. Nah. Apalagi kalian chat pribadi itu kadang nggak tenggelam ya chatnya. Apalagi di grup, apalagi kalau pribadi, sedangkan di grup aja sering tenggelam, apalagi pribadi gitu. Nah, ada juga yang kirim kayak gitu. Kirimnya secara WhatsApp secara pribadi ke saya, itu saya nggak bisa rekap. Kalau di YouTube itu kan sekaligus nanti saya rekap semuanya. Jadi bagi yang nggak bisa komen kemarin itu, Hilang. Kami OTW setengah 12 dot. Jam 12 dot. Gas, kuy. Ngapain? Ada lah, mau tahu aja kalau bisa.
Ikut lapis di goba, goba. Makan. Bapak kemana? Magang di mana kok jadi ya? Kantor lurah. Boleh. Magang juga kau Jan. Oh iya dong. Keren enggak Jan? Laptop bapak lowbat, langsung ditutup. Atau langsung pergi kita makan sekarang? Ya. Nggak sopan, sopan. Edo traktir ini ya. Gas. Jadi dalam Dodi ulang tahun, dia traktir. Gas. Rela aku datang dari sini nih. Magang mana kok Jan? Lurah mana? Dekat rumah aku, Rod. Padang Terubu. Mel ikut nggak? Jangan mau Mel. Ikutlah Mel. Sesat. Sama aja lah Mel. Apalagi tuh? Jan. Hah? Mana magang? Kalau di rumah Jan. Aman tuh. Santuy kok. Kalau mau ikut PIS kami di Goba PIS. Penurunan Goba tahu kan PIS? Ah dekat situ ada Ampera enak PIS. Gobah banyak doh. Gobah tuh luas doh. Iya di penurunannya kan ada penurunan cuma satu nggak? Yang sebelah kiri dah, yang makan ayam tuh. Penurunan banyak, woi. Dekat Polda. Dekat Polda. Iya udah. Yang Perboden tuh jangan lurus ke bawah tuh, arah-arah. Oh. Yang ke arah LP tuh. Ya, arah ke LP tuh. Wah, Perboden kita masuk ya. Boleh. Oke lah weh, keluar dulu weh. Udah boleh keluar? Udah Udah, dah. dah. Nah. Bapak, laptopnya habis baterai. Disuruh aja selesai langsung. Keluar aja. Betul tuh, Wes. Boleh keluar, Wes. Mas Ma. Oh, thank you. Iya. Kau lihatlah chat tuh di WA. Ini. Nggak lihat chat do bang. Maaf bang. Pembimbing siapa Jan? Ada lah. Ada minta KRS tanda tangan belum dibalas lah sama Bu Eli. Padahal hariku terakhir. Iya.